Halo YouTube, selamat datang di channel Toko Leli. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan mulai pengemasan, dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ditemani oleh Mas Yayan. Mas Yayan ini tetangga saya, tapi karena beliau sekarang lagi free ya, lagi kosong waktunya, saya minta tolong untuk bantu saya packing kopi karena memang jumlahnya cukup banyak, dan ini memang sedang dikejar oleh konsumen atau konsumen sudah menunggu. Oke, jadi langsung saja kita akan packing. Saya bagian packing, Mas Yayan akan melakukan pengeselian atau pengepresan basan kopi ini. Oke, langsung saja Mas. Ini sambil kita ngobrol-ngobrol ya tentang Mas Yayan ini, karena Mas Yayan ini juga mempunyai channel YouTube, Mas ya? Iya, ada. Oke, jadi ya. Jadi teman-teman, Mas Yayan ini mempunyai channel YouTube yang membahas tentang street food atau makanan. Dia itu kaki lima. Ya, street food itu kayak sekelas gini sih kalau channel saya itu, sekelas mereview pedagang-pedagang kecil, khususnya untuk pedagang-pedagang pinggir jalan, istilah kerennya kalau sekarang kan street food namanya. Street food, betul. Jadi kadang saya mereview, ada kadang bakso bakar, kadang tahu crispy, ada juga pecel lele, kemudian banyaklah di video-video saya itu. Intinya makanan-makanan Ya, yang mudah ditemui ya, oleh orang, ya. harganya murah. Harga yang murah, jadi orang-orang di situ ya mungkin dari kalau orang itu nonton video saya kan, orang itu bisa lebih mudah dapat informasi ya. Betul. Oh, di sana itu ada ini, ada makanan ini yang mungkin perlu dicobain kan. Betul. Selain itu juga tujuannya bukan hanya sekedar mereview sih, tujuannya di situ juga kayak ya ngasih inspirasi ke teman-teman semua, khususnya orang-orang mungkin yang mau nonton video saya. Itu jadi inspirasi bagi mereka. Mungkin andaikan di sini, semisal di sini ada apa namanya penjual bakso bakar nih. Mungkin kebetulan mereka yang nonton adanya di semisal di Sukabumi sebenarnya kan. Di sana belum ada tuh. Nah, mungkin mereka jadi terinspirasi nih. Setelah dia nonton video saya, mereka terinspirasi, kayaknya oke juga dia usaha kayak gini. Cuman kalau secara secara bahan, istilahnya review tentang tata cara pembuatannya itu nggak ada sih. Nggak ada. Cuman memang sebagian video saya yang dulu yang lama-lama itu saya pernah, pertama saya buat channel YouTube itu yang pertama saya tutorial masak. Nah, dari tutorial masak itu kok kayaknya masih kurang ini kan, akhirnya saya rubah lagi, tapi masih tetap tentang makanan, rubah konsep. Saya masih tetap tentang makanan dan nggak saya rubah konsepnya, masih tetap tentang kuliner. Akhirnya saya beranikan diri buat mereview pedagang-pedagang kaki lima. Jadi itu pedagang kaki lima ditanyain satu-satu tuh? Iya, ditanyain. Saya beranikan tanyain apa namanya ya. Kalau untuk bahan mungkin nggak berani ya. Kalau untuk resep saya nggak terlalu berani. Mungkin buka dari kapan gitu kan ya. Itu mungkin menjadi rahasia Pak. Iya. Kalau saya langsung tanya resep, saya khawatir nanti ya mereka nanti resepnya ditiru nih, gitu kan. Masih YouTube kan, apalagi kan YouTube itu kan sifatnya kan luas kan. Yang lihat nggak hanya 1-2 orang, bahkan bisa dunia kan yang lihat kan. Saya khawatir dia nggak maksudnya nggak mau kalau ngasih resepnya kan. Jadi hanya sekedar sebatas nanya-nanya aja, bukanya dari jam berapa gitu kan, dapat sehari itu sampai berapa. Kalau misalkan mie ayam ya dalam satu hari berapa porsi gitu. Kalau misalkan tahu bakso bakar dalam sehari itu habis berapa tusuk gitu kan. Satu tusuk ada berapa kan. Pokoknya di situ tanya-tanya hanya sebatas itu aja sih. Kalau untuk secara detail saya nggak terlalu berani. Itu nanti kita packing ini sambil ngobrol ya, dengan Mas Yayan, sekalian kita mempromosikan channel beliau ini. Iya. Siapa tahu nanti kalau Anda jalan-jalan ke daerah kami, daerah Batu Raja, dan Anda ingin mencari referensi tentang makanan-makanan kaki lima yang murah, enak, dan biasanya banyak, tapi Anda masih bingung mencari referensi itu di mana, Anda bisa tonton di channelnya Mas Yayan, karena sebagian besar channel Mas Yayan ini membahas tentang makanan, khususnya makanan kaki lima. Iya, kita bahas tentang. Jadi kalau teman-teman kebetulan mungkin main ke daerah Poklu dan kemudian Sumatera Batu Raja, ya mungkin bisa cari referensi dari video saya. Dan ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua yang nonton video ini, mungkin ya
minta bantu nih. Minta bantu untuk subscribe channel saya juga, namanya Fauzian. Saya sudah ganti 2 kali Mas nama. Nama. Yang pertama dulu saya buat Melanglang Buana nama channel saya, Melanglang Buana. Habis itu saya mikir lagi nih, Facebook saya sama apa? Facebook sama Instagram saya namanya kan Fauzian. Akhirnya saya rubah lagi jadi Fauzian lagi. Jadi teman-teman bisa apa? Bisa cari, kalau mau cari channel YouTube saya Fauzian aja. Fauzian ya, nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Mohon dibantu subscribe, like, komen, dan share video-video yang ada di channelnya Mas Yayan dan pastinya juga di channel Toko Dedi. Jadi sebenarnya usaha ini tidak selalu membutuhkan modal yang besar, Mas. Iya. Ya, memang kami sama-sama berusaha, kami sama-sama mempunyai bisnis, tetapi bisnis yang saya jalani itu bisnis yang memang umum, yang memang dibutuhkan oleh konsumen atau pelanggan. Sedangkan Mas Yayan ini, kalau Anda ingin memulai sebuah bisnis yang Anda tertarik di bidang kuliner, nah, mungkin Mas Yayan ini channelnya cocok untuk Anda yang ingin memulai belajar bisnis atau ingin mengetahui tentang seluk-beluk bisnis usaha makanan jajanan kaki lima ya. Jadi istilahnya kalau teman-teman mungkin punya usaha beras, usaha kopi kayak apa Mas Agung ini ya mungkin ya, mungkin pingin punya usaha sampingan nih. Nanti kan mungkin istrinya di rumah nggak ada kerjaan nih ya. Mungkin bisa tonton video-video di channel saya. Itu bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Mungkin istrinya di rumah bisa ya mungkin jualan bakso bakar atau karena saya pernah Mas nanya ke apa salah satu teman untuk usaha bakso bakar itu ternyata dengan modal 500.000 udah bisa mulai. Udah bisa mulai dan keuntungan untuk bakso bakar itu juga 50% Mas. Dan bakso bakar itu biasanya memang sangat digemari sekarang. Iya, karena jajanan yang murah, enak, nggak mengenal kalangan usia gitu. Iya, bakso bakar. Jadi kalau apa namanya saya pernah tanya, bahkan saya juga pernah jadi pelaku usahanya juga karena apa namanya ya karena saya karyawan swasta ya, jadi apa waktunya nggak bisa kebagi, jadi saya berhenti. Gitu. Mas Yayan ini pekerjaan utamanya saat ini adalah karyawan swasta, tapi beliau mempunyai usaha sampingan. Beberapa bulan yang lalu pernah mencoba jualan bakso bakar. Iya, ya. Sebenarnya cukup laris, tapi karena waktu yang tidak terkontrol, kurang terkontrol, jadi beliau vakum sementara. Iya, vakum sementara. Karena kebetulan anak masih kecil kan, istri nggak bisa bagi waktu, jadi apa ya capek lah istilahnya. Karena beliau dari pagi sampai sore itu kerja. Dan sore harus jualan sampai jam 11 malam. Jam 11 malam, kadang sampai jam 12 malam. Iya, baru pulang. Jadi ya itulah yang kalau untuk hasil itu bagus lah Mas. 50% itu pasti kalau untuk bakso bakar. Bakso bakarnya aja ya. Bahkan kan banyak variannya, nggak hanya bakso bakar. Jadi teman-teman bisa tonton aja lah video saya. Jadi orang jualan bakso bakar tuh nggak hanya sekedar bakso bakar, dia ada yang jualan ceker bakar. Jadi menunya tuh bervariasi. Iya, cuma namanya bakso bakar. Bakso bakar karena apa namanya? Ya, ikonnya lah Pak ya. Highlight namanya itu bakso bakar. Makanan menu utamanya lah. Dan itu sebenarnya salah satu contoh peluang usaha yang bisa Anda coba juga. Tapi kembali lagi ke hobi ya, kalau Anda menekuni suatu hal yang Anda tidak hobi, biasanya itu tidak akan bertahan dengan lama. Jadi kalau Anda mempunyai satu hobi, misal hobi Anda masak atau hobi Anda makan-makan, Anda bisa mencoba usaha yang berkaitan dengan makanan tersebut. Tapi kalau Anda hobi menjual sesuatu barang-barang kebutuhan pokok, nah, Anda harus mencoba itu dengan catatan konsisten dan terus belajar. Oke Mas Yayan. Iya, betul, intinya itu aja sih. Sebenarnya apa namanya ya yang jelas kegigihan lah, sama apa namanya kalau memang teman-teman free beratnya nggak bukan sebagai apa karyawan swasta, orang yang tidak terikat dengan apa namanya dengan suatu pekerjaan, itu saya rasa itu pas banget sih. Kalau nonton video dari video saya, insya Allah itu bisa jadi inspirasi benar. Ya, mudah-mudahan teman-teman tertarik ya. Nanti link dan alamat video YouTube-nya saya sertakan di kolom deskripsi. Jangan lupa mampir loh. Jangan lupa mampir dan terus support channelnya Mas Agung, Toko Dedi, dan jangan lupa mampir di channel saya juga ya. Oke, Mas Yayan. Oke, sambil kita terus packing ya. Dan ini waktu santai juga. Nah, jadi sebenarnya usaha kopi bubuk ini Anda tidak memerlukan modal yang besar. Apapun sebenarnya sebuah usaha itu kalau Anda mau, modal bukan menjadi penghalang utama sebenarnya. Jadi modal kopi ini nanti akan kita bahas. Saya akan buatkan catatan rincinya seperti video-video saya sebelumnya.
Jadi nanti teman-teman bisa ada bayangan kira-kira kalau mau bisnis ini modal berapa dan keuntungannya bagaimana. Ini packing sesuai pesanan saja karena biasanya saya packing menggunakan kemasan plastik biasa ukuran 1 kilo, tetapi permintaan pelanggan ingin meminta dikemas dalam ukuran 900 gram menggunakan bahan flat bottom aluminium foil. Jadi semuanya kita kemas dalam kemasan aluminium foil. Oke, lanjut lagi. Nah, biasanya saya bahas tentang beras ya, cuma kali ini kayaknya berasnya libur dulu. Jadi usaha ini bisa Anda coba dari rumah. Anda tidak perlu memerlukan toko, Anda tidak perlu memerlukan tempat yang besar. Anda bisa mulai usaha ini dari rumah. Dan kenapa biji kopi roasting ini menarik? Karena permintaannya yang selalu tinggi atau yang selalu signifikan, karena banyak sekali sekarang ini kafe-kafe anak muda, tempat-tempat nongkrong, walaupun memang situasi sekarang masih dalam pandemik ya, pandemik, dan beberapa daerah juga masih istilahnya PPKM ya, PPKM di beberapa daerah. Tetapi untuk jangka panjang ke depan, andai kata PPKM-nya sudah longgar, pandemiknya juga sudah mulai berkurang, mungkin Anda ingin memulai suatu usaha, Anda bisa lihat channel saya atau lihat channelnya Mas Yayan. Sebenarnya kalau untuk usaha kayak gini sih ini pas banget ya kalau untuk PPKM, kalau usaha kayak Mas Agung ini ya. Jadi dia sistemnya sistem online, jadi nggak butuh tempat. Kan kalau untuk kuliner sih memang harus ada tempat, nggak mungkin nggak ada tempat. Cuman kalau untuk bisnis kopi seperti ini, itu saya rasa ya dengan cara seperti ini aja sudah oke sih menurut saya. Sudah cukup. Dan kita kan nggak tahu nih apa COVID sampai kapan kan. Betul. Saya rasa usaha kopi ini sih oke lah, masuk akal gitu, masuk akal banget gitu kan. Jadi kalau kalian mau mencoba usaha kopi, karena apa, kopi ini hampir semua orang menyukai kopi, nggak tua muda laki-laki perempuan minum kopi ya semuanya. Dan gini loh, setiap daerah penghasil kopi itu mempunyai rasa dan ciri khas kopinya masing-masing. Warnanya boleh sama hitam, tetapi rasa dan ciri khasnya itu pasti berbeda. Misal kopi dari Danau Rano Sumatera Selatan itu berbeda rasanya dengan kopi dari daerah Pekaralang, walaupun sama-sama satu daerah ya, satu daerah. Kopi Ranau itu berbeda ciri khas dan rasanya dengan kopi Lampung. Oke, karena Mas ini orang Lampung dan saya orang Palembang, jadi beliau juga di rumah di desanya mempunyai lahan kebun kopi ya. Orang tua saya ada kebun kopi. Cuman kalau di Lampung itu kan beda. Ini kan kalau kita lihat ya, ini kan untuk biji kopinya kan besar nih. Ini kalau kita bilang ini apa nih, maksudnya apa nih? Roasting? Enggak, kalau itu kan Robusta. Nah, Robusta kan, satunya lagi Robinson ya. Satunya lagi Arabica. Arabica. Nah, kalau ini kan ininya kan besar ya. Jadi maksudnya kemana tadi? Robusta ya? Tekstur bijinya Robusta ini lebih besar dibandingkan dengan kopi Arabica ya. Arabica. Nah, cuman kalau di Lampung Mas, kalau untuk kopi yang ditanam bapak saya, itu kopinya lebih kecil Mas. Ukurannya nggak sebesar ini. Nggak sebesar ini ukurannya. Dan biasanya kopi Arabica itu lebih mahal loh harganya daripada kopi Robusta, karena udah termasuk kopi jenis premium gitu ya. Karena aku nggak tahu itu maksudnya Arabica apa Robusta ya, karena aku kurang paham masalah kopi juga sih sebenarnya. Rata-rata Lampung itu Arabicanya juga cukup baik ya menurut saya. Saya pernah coba beberapa jenis kopi. Nah, salah satunya yang biasa dikenal orang itu kopi Aceh Gayo. Kemudian ada kopi Lampung kemarin pernah saya coba juga, dan itu Arabica. Memang dari tekstur rasa itu sedikit berbeda dengan kopi Robusta. Tapi yang familiar, yang umum dijual orang-orang adalah kopi Robusta. Tapi ya tergantung permintaan pasar juga ya. Saya selain menjual kopi biji, saya juga mempunyai sebuah produk yaitu kopi bubuk dengan nama Kopi Ranau Nusantara. Anda bisa lihat iklannya tadi di awal. Itu salah satu produk saya yang nanti akan kita bahas, itu ada videonya tersendiri. Jadi nggak hanya beras Mas ya? Ya, kita lagi beras, namanya kita wirausahanya memang namanya wirausaha itu harus banyak inovasi. Jadi nggak hanya satu lumbung ya. Kita harus banyak lumbung,
Jadi apa, semakin banyak lumbung semakin banyak pendapatan. Apalagi di era pandemi seperti ini bisa jadi inspirasi banget buat teman-teman semua sih menurut saya. Memang kreativitas itu kadang muncul ketika kita sudah kepepet. Iya. Kalau kita masih selalu berada di zona nyaman, biasanya Iya. ide-ide itu nggak keluar. Termasuk seperti saya ini karyawan swasta. Jadi apa ya, untuk ide bisnis itu memang hampir nggak ada. Karena saya hobi kulineran guys, saya nyoba bisnis kuliner, cuman karena yang jelas yang menjadi kendala utama bagi saya itu bukan masalah laris atau enggaknya sih, yang terutama adalah waktu. Iya, karena saya terkendala waktu. Yang satu karena ya namanya kerja kan seharian, saya kerja seharian, kemudian sore saya harus jadi waktu buat istri dan anak juga pasti ya berkurang kan. Kadang belum pagi harus kerja lagi kan, jadi kadang juga capek di badan juga kerasa agak capek gitu, walaupun cuma duduk di sana ya, cuman karena mata ini kurang tidur kan, jadi ya mungkin itu yang bikin agak capek sih. Memang kalau kita mau bebas itu memang ya wirausaha. Tapi saya juga tidak menyalahkan karyawan ya, ada mau bekerja sebagai karyawan, mau bekerja sebagai apa saja, yang penting bisa menghasilkan income dan bisa mencukupi kebutuhan keluarga, bisa menafkahi keluarga. Jadi walaupun istilahnya karyawan swasta, kalau memang ada keinginan buat berwirausaha sendiri, ya saya rasa ya lanjut lah gitu. Selagi memang waktunya itu ada gitu. Ya, Jangan nunggu nanti gitu. Manfaatkan kesempatan yang ada. Itu aja. Ini cukup banyak nih, sekitar 55 kantong. Mungkin kalau sempat besok ada yang kita kirim. Besok ini yang kirimnya. Dan di channel saya juga sebenarnya kulinernya juga masih ada campur-campur sih mas. Memang nggak pernah keluar dari kuliner. Saya kadang juga mukbang. Ya karena apa ya? Ya kita kadang mau keluar malas gitu ya, kita mukbang aja lah gitu. Apalagi mas saya ini pintar masak loh. Dia ini pintar masak, mungkin nanti bisa dibuatin video masaknya mas ya. Saya bisa nanti kasih tutorialnya masak. Sebenarnya gini aja sih, kalau teman-teman ini request aja di komentar kan, kita buatin apa, saya insya Allah dikit-dikit ya bisa lah. Makanya kalau mau komentar ya di channelnya mas saya subscribe dong, gitu ya. Iya. Fauziayen nama channelnya, Fauziayen. Ini kalau ada komen di tempat saya, nggak masuk jadinya. Iya. Saya bisnis kopi, ada minta bantuin nasi goreng kan nggak masuk. Ya intinya minta bantu support lah, biar channel kita ya sama-sama berkembang ya. Karena untuk subscribe saya itu hanya masih di kisaran angka 280-an, 300-nya belum sampai. Iya. Videonya udah banyak ya? Video sudah banyak mas, sudah 50-an. 50-an. Dan saya sudah membuat channel itu udah dari tahun berapa ya? Saya tahun 2016 buat channelnya sih, cuman sempat gak aku garap. Nah mulai saya garap lagi tahun 2019. Waktu itu pernah aku buat channel itu, ya karena kita nggak tahu kan, belum terlalu paham tentang YouTube. Nah di 2019 itu baru aku olah gitu channel itu. Dan di 2019 itu ya di 2019 juga cari dapat subscribe-nya juga di situ. Bertahap lah ya. Bertahap. Oke, jadi teman-teman itu tadi sekilas tentang channelnya Mas Yayan. Beliau membahas tentang jajanan kaki lima, tutorial memasak, dan juga review kepada pedagang-pedagang kaki lima yang ada di daerah kami. Mungkin video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Cuman kalau untuk ke depan saya tetap mau fokus di review pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima ya. Karena itu memang tujuan saya. Ya, karena itu juga bisa memberikan ide ya. Satu memberikan, yang jelas yang pertama sih kalau tujuan saya memasarkan produk orang supaya orang-orang banyak tahu dan beli produk mereka gitu. Betul. Apalagi pedagang kelima kan, kalau orang pedagang kelima itu kan, apalagi maaf ngomong ya, orang dengan gerobak mangkal gitu kan, saya rasa butuh buat dipromosikan gitu. Betul. Itu yang harus kita bantu. Iya. Kemudian yang kedua itu kan masalah sosial istilahnya. Selain masalah sosial juga, ya ini juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Mungkin teman-teman punya usaha kayak mereka, monggo kan. Mungkin di daerah teman-teman belum ada nih yang jualan misal stik kentang. Nah, nanti bisa dicoba di tempat mereka gitu kan, setelah melihat video itu. Begitu mas. Oke, mantap. Jadi karena nanti takut durasi videonya panjang kan, jadi ini merupakan video terpanjang pertama saya. Untuk sesi ini kita cukup sampai sini dulu.
Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda dan bisa memberikan inspirasi bagi Anda yang ingin memulai sebuah usaha, baik itu usaha kuliner maupun usaha yang komoditinya kebutuhan pokok. Jangan lupa dukung terus channel kami agar kami tetap semangat untuk memberikan informasi kepada Anda seputar dunia usaha. Next time kita ketemu dengan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.